sebagai pembawa acara. Nah, kita kedatangan 3 narasumber loh. Siapa aja sih? Yang pertama ada Aura. Hai. Yang kedua ada Fitri. Hai. Dan yang ketiga ada Akila. Hai. Senang sekali bisa berbagi dengan kalian di kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar tetapi seringkali ditinggalkan, yaitu sistem kekerabatan. Betul sekali. Sistem kekerabatan bukan hanya soal siapa yang menjadi bagian dari keluarga kita, tapi juga bagaimana hubungan-hubungan ini membentuk identitas dan struktur sosial dalam komunitas. Dalam obrolan kali ini, kita akan mengupas berbagai jenis sistem kekerabatan yang ada di dunia, serta bagaimana mereka memengaruhi kehidupan sehari-hari, budaya, dan bahkan keputusan-keputusan penting dalam komunitas. Buat kalian yang tertarik dengan bagaimana hubungan tentang sistem kekerabatan baik di Indonesia maupun di luar negeri, nah sebelum kita mulai, kita juga ingin mendengarkan pendapat dari kalian. Jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Oke, mari kita bahas. Setauku ya, sistem kekerabatan itu ada 2, yaitu patrilineal sama matrilineal, yaitu dua cara yang berbeda dalam menentukan garis keturunan dan warisan dalam suatu masyarakat. Nah, yang aku pelajarin ya, patrilineal itu tuh sistem yang garis keturunannya dan warisannya diturunkan melalui pihak laki-laki. Anak-anak akan dianggap sebagai keturunan dari ayah mereka. Nama keluarga, harta, dan status sosial dari ayahnya kepada anak laki-laki. Nah, jika sudah menikah, pihak perempuannya juga akan berpindah ke keluarga suami. Nah, kebalikannya nih kalau sistem kekerabatan matrilineal. Nah, sistemnya itu garis keturunan dan warisannya diturunkan melalui pihak perempuan. Sebagai anak-anak akan dianggap sebagai keturunan dari ibu mereka. Dalam hal ini sama, nama keluarga, harta, status sosial juga diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Dan jika sudah menikah, pihak laki-laki yang akan tinggal di rumah sang istri. Tapi ya, aku tuh kurang tahu tentang contoh sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Ada di mana saja ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Sistem kekerabatan patrilineal salah satunya ada di Bali. Di Bali, sistem kekerabatan patrilineal berfokus pada garis keturunan yang diturunkan melalui pihak ayah. Dalam masyarakat Bali, terutama dalam konteks adat, garis keturunan, nama keluarga, dan hak waris biasanya diteruskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Sistem ini mempengaruhi struktur keluarga dan pewarisan properti, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama. Sedangkan anak perempuan biasanya tidak mewarisi harta keluarga secara langsung. Nah, apakah sistem patrilineal yang ada di Bali itu mempengaruhi peran gender dan tanggung jawab dalam masyarakat enggak? Menurutku mempengaruhi karena peran laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi dan memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang kepala keluarga. Nah, kalau Pulau Bali kan sekarang sudah sering kali ada kedatangan orang-orang luar dari luar negeri karena keindahan alamnya. Nah, apakah Bali mengalami perubahan tentang sistem kekerabatannya? Apa masih terjaga? Bali mengalami perubahan karena ada sistem patrilineal seperti peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, pembagian warisan, perubahan sosial modern, pergeseran dari desa ke kota, serta pengaruh agama dan adat. Oke, lanjut. Sistem ini juga terintegrasi dengan struktur sosial Bali, di mana keluarga dan klan memainkan peran penting dalam upacara adat dan keagamaan. Status sosial dan kewajiban ritual seringkali bergantung pada posisi dalam garis keturunan patrilineal. Di Bali patrilineal ya tadi ya? Iya, benar. Nah, misal dalam upacara adat, pastinya laki-laki kan lebih diunggulkan nih. Nah, hal apa saja nih yang mungkin diunggulkan untuk si laki-laki tersebut? Laki-laki diunggulkan dalam hal boleh mengatur apa saja dalam hal sebuah ritual atau upacara. Jadi selama ritual atau upacara itu berlangsung, laki-laki tuh boleh atau dapat mengatur acara tersebut. Kayak pemimpin ya kan? Iya, benar. Kalau ritual atau upacaranya yang terkait dengan sistem kekerabatan patrilineal itu apa aja? Upacaranya banyak, seperti upacara ngaben, upacara otonan, upacara memungkah atau memendam, upacara serada, upacara melasti, upacara potong gigi, metatah, serta upacara ke belakang. Patrilineal udah ya. Kalau matrilineal ada yang tahu nggak ya? Ketahu, suku Minangkabau
Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami Sumatera Barat. Suku ini dikenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta diturunkan melalui pihak ibu. Beberapa karakteristik utama dari sistem kekerabatan matrilineal suku Minangkabau meliputi 1. Garis keturunan ibu. Identitas dan hak-hak waris seseorang diatur berdasarkan garis keturunan dari ibu. Anak-anak akan mengikuti nama keluarga dan hak-hak harta benda dari ibu mereka. Yang kedua, harta warisan. Harta warisan termasuk tanah dan rumah diwariskan melalui garis keturunan ibu dan biasanya dikuasai oleh pihak wanita dalam keluarga. Harta ini seringkali dikelola oleh pihak wanita dalam keluarga, meskipun laki-laki bertanggung jawab atas pemimpin keluarga dan keputusan eksternal. Nah, jika keluarganya mempunyai keturunan laki-laki semua dan keluarganya sisa yang berjenis kelamin laki-laki, warisannya akan diberikan ke siapa? Warisannya akan diberikan kepada kerabat perempuan yang lebih luas. Lanjut. Yang ketiga, ada peran wanita. Wanita memiliki peran sentral dalam keluarga, terutama dalam hal mengelola harta dan keputusan rumah tangga. Mereka juga memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan warisan dan pengelolaan rumah tangga. Yang keempat, ada peran pria. Meskipun pria tidak memiliki hak waris atas harta benda keluarga secara langsung, mereka tetap memiliki peran penting dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Mereka seringkali bertanggung jawab untuk hubungan eksternal seperti pernikahan dan perwakilan rakyat. Nah, jika dari pihak laki-laki mempunyai hartanya sendiri dan jika ia menikah, apakah hartanya harus diberikan ke sang istri? Harta pribadi tidak otomatis diberikan kepada istri, tetapi status dan pengelolaannya tergantung atas beberapa faktor. Yang kelima, ada pernikahan. Dalam sistem ini, setelah menikah, pria biasanya pindah ke rumah istrinya, bukan sebaliknya. Ini berarti bahwa perempuan Minangkabau tetap tinggal di rumah keluarganya meski mereka memiliki kendali atas warisan keluarga. Kalau tradisi sama adat istiadat suku Minangkabau yang mendukung atau mempengaruhi sistem kekerabatan matrilineal ada nggak? Ada. Yang pertama ada rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau. Rumah gadang adalah rumah adat yang dikelola oleh perempuan. Yang kedua ada adat perkawinan. Setelah menikah, suami harus hidup dan tinggal di keluarga istrinya. Nah, ada nggak ya tantangan atau perubahan yang dihadapi masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan sistem matrilineal mereka di era modern? Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh suku Minangkabau. Yang pertama yaitu urbanisasi, yang kedua globalisasi dan modernisasi, yang ketiga perubahan sosial dan ekonomi, yang keempat penurunan jumlah anggota keluarga, yang kelima pengaruh hukum dan regulasi pemerintah. Tapi ada loh selain patrilineal dan matrilineal, yaitu parental atau bilateral. Parental sendiri adalah sistem kekerabatan di mana hubungan keluarga diakui melalui kedua belah pihak orang tua, yaitu ayah dan bunda. Dan juga saat pembagian hak waris semua akan dibagi sama rata. Nah, ada berbagai suku yang menganut sistem tersebut, yaitu suku Jawa, Betawi, dan Sunda. Suku Sunda sendiri adalah suku yang mayoritas penduduknya tinggal di Jawa Barat, Indonesia. Menganut sistem kekerabatan parental, sistem ini memungkinkan hubungan kekerabatan diakui melalui kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Berikutnya yaitu 1. Konsep sistem kekerabatan parental. Berdasarkan garis keturunan ganda. Dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, suku Sunda mengakui hubungan keluarga dan keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Anak-anak tidak terbatas pada keturunan ayah saja, melainkan juga memiliki hubungan yang erat dengan keluarga pihak ibu. Kedua yaitu struktur keluarga Sunda, keluarga inti dan keluarga besar. Dalam masyarakat Sunda, keluarga inti yaitu
ayah, ibu, dan anak-anak menjadi unit dasar, namun keluarga besar dari pihak ayah dan ibu juga diakui dan dihargai. Hubungan dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu dari kedua belah pihak seringkali tetap erat dan penting dalam kehidupan sosial. Nah, menanya, kalau menganut sistem parental itu, jika menganut sistem parental di Indonesia, apa perbedaan dalam pengasuhan anak antara suku Sunda dan suku-suku lainnya di Indonesia? Tidak ada perbedaan hak asuh antara suku Sunda dengan suku yang lain, karena menetapkan hak asuh sebenarnya adalah pengadilan. Oke, boleh lanjut. Pengaruh sosial, keluarga besar dari kedua sisi seringkali terlibat dalam keputusan-keputusan penting seperti pernikahan, perayaan adat, dan masalah keluarga lainnya. Keduanya dihormati dan diakui oleh kehidupan sehari-hari. 3. Pernikahan dan hubungan. Pernikahan dalam hubungan Sunda, dalam pernikahan pihak keluarga dari kedua belah pihak memiliki peran yang sama dalam proses lamaran dan pernikahan. Pihak laki-laki dan perempuan diharapkan berkontribusi dalam persiapan pernikahan dan adat istiadat terkait melibatkan kedua keluarga besar. Nama keluarga. Dalam beberapa keluarga Sunda, meskipun ada kecenderungan antara menggunakan nama keluarga ayah, pengaruh dari pihak ibu tetap diakui, terutama dalam hal sosial dan hubungan antar keluarga. Nah, apakah terdapat peraturan khusus mengenai pernikahan dalam adat Sunda? Meskipun sistem kekerabatan parental memberikan kerangka kekerabatan yang mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, praktik dan peraturan pernikahan adat Sunda tetap mengedepankan aspek keluarga dan adat istiadat yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pernikahan. Lanjut. Warisan dan hukum keluarga. Pembagian warisan. Dalam sistem parental suku Sunda, warisan dapat diberikan kepada anak-anak dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa perbedaan yang signifikan. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya kedua garis keturunan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Anak-anak dari kedua belah pihak keluarga, baik ayah maupun ibu, memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga, termasuk tanggung jawab untuk merawat orang tua di masa tua mereka. Nah, bagaimana masyarakat Sunda menangani konflik kekerabatan terkait hak asuh anak? Mereka akan membawanya ke pengadilan dan menyelesaikan permasalahannya karena hasil dari pengadilan adalah hasil yang paling sah. Lanjut. Peran dalam upacara adat. Keterlibatan keluarga dalam upacara-upacara adat Sunda seperti pernikahan, hitanan, dan acara lainnya. Keluarga dari kedua belah pihak memiliki peran yang penting. Ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan parental memungkinkan partisipasi aktif dari semua anggota keluarga, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Tradisi gotong royong. Keluarga besar dari kedua pihak biasanya saling membantu dalam penyelenggaraan acara-acara penting, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Sunda. Nah, di Indonesia kan sangat kuat nih adat dan tradisinya. Apakah ada tradisi yang menjelaskan bahwa suku Sunda itu adalah suku yang menganut sistem kekerabatan parental? Berdasarkan tradisi, saat tradisi pembagian warisan, kedua belah pihak mendapatkan warisan yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dan tidak memiliki perbedaan apapun. Lanjut. Peran dalam perubahan sosial dan pengaruh modernisasi. Adaptasi dengan zaman. Meskipun sistem kekerabatan parental sudah lama ada dalam budaya Sunda, perubahan sosial dan modernisasi telah membawa beberapa perubahan dalam cara hubungan kekerabatan dipraktikkan. Namun nilai-nilai dasar seperti penghormatan kepada kedua belah pihak keluarga tetap kuat. Kemudian ada pendidikan dan kesetaraan. Masyarakat Sunda semakin terdidik dan terbuka terhadap pengaruh global seiring berkembangnya nilai-nilai kekerabatan parental ini, sambil juga mengadopsi pandangan modern mengenai peran gender dan hak-hak individu dalam keluarga. Nah, pengaruh modernisasi terhadap sistem kekerabatan parental di suku Sunda apa? Modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kekerabatan suku Sunda, dengan dampak pada struktur keluarga, peran gender,
dan praktik pernikahan. Meskipun banyak nilai-nilai dan tradisi tetap dihargai, ada penyesuaian yang diperlukan untuk beradaptasi gaya hidup modern dan tantangan global. Lanjut. Ini kan baru yang ada di Indonesia ya. Kira-kira kalau di luar negeri itu sistemnya sama ada enggak ya? Yang kayak patrilineal atau di mana? Aku kurang tahu sih. Dia yang tahu nggak? Ketahuilah tentang suku Mosuo. Suku Mosuo adalah salah satu suku dari Tiongkok. Suku Mosuo adalah salah satu suku yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya mereka. Artinya, garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu. Ciri sistem kekerabatan matrilineal suku Mosuo yaitu yang pertama, garis keturunan. Keturunan dan identitas seseorang dalam masyarakat Mosuo diturunkan melalui ibu. Anak-anak dianggap sebagai anggota keluarga ibu dan mengikuti nama serta garis keturunan ibu mereka. Yang kedua ada struktur keluarga. Struktur keluarga Mosuo didasarkan pada keluarga besar matrilineal. Ibu dan anak-anak tinggal bersama dalam satu rumah yang besar. Sedangkan ayah dari anak-anak tersebut tidak tinggal bersama. Makanya seringkali hubungan antara ayah dan anak-anaknya menjadi longgar. Nah, kalau ayahnya tidak boleh tinggal bersama, apakah hubungan keluarganya tetap bisa terjalin harmonis? Dan mengapa tidak boleh tinggal bersama? Bukannya tidak boleh, tetapi lebih sering untuk tinggal bersama keluarga ibu karena sistem kekeluargaan di sana yaitu matrilineal. Karena hal tersebut, hubungan antara ayah dan anak menjadi kurang dekat atau longgar. Lanjut. Yang ketiga ada peran wanita dan pria. Wanita memegang kendali utama dalam rumah tangga dan keputusan keluarga. Sedangkan pria berperan dalam hubungan romantis yang disebut walking marriage atau pernikahan berjalan, di mana pria dan wanita tidak tinggal bersama secara permanen. Walking marriage, maksud dari pernikahan berjalan itu seperti apa? Pernikahan berjalan itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan romantis dan sosial yang diterapkan oleh suku Mosuo di Tiongkok. Dalam sistem ini, pasangan tidak hidup bersama secara permanen dan tidak terikat dalam pernikahan resmi. Lanjut. Yang keempat ada kepemilikan dan warisan. Harta akan diwariskan dari ibu ke anak perempuan mereka. Anak laki-laki tidak mewarisi properti keluarga, tetapi memiliki hak terbatas terhadap harta ibu mereka. Yang kelima ada sistem relasi. Dalam masyarakat Mosuo, relasi sosial didasarkan pada hubungan maternal dan maternal uncle atau paman ibu. Paman ibu memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing anak saudara perempuannya. Jika relasi hanya didasar pada maternal uncle atau paman ibu tadi, bagaimana cara menjaga hubungan kerabat dengan baik dari pihak laki-laki? Cara menjaga hubungan baiknya dengan selalu melakukan interaksi sosial. Contohnya menghadiri acara-acara keluarga seperti perayaan dan ritual-ritual. Pihak laki-laki juga harus respek terhadap tradisi yang ada, bahwa ia memiliki peran penting sebagai paman. Nah, kalau cara suku Mosuo buat mempertahankan dan melestarikan tradisi kekerabatan matrilineal di era modern ini gimana? Suku Mosuo menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran budaya. Yang kedua, pelestarian tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adaptasi dengan perubahan sosial. Yang keempat, penerimaan dan dukungan. Yang kelima, kalau perbedaan dari antara sistem kekerabatan matrilineal Mosuo sama sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat matrilineal di masyarakat lain itu gimana? Misalnya tadi suku yang di Indonesia, suku Saka tadi nggak ada. Kalau yang patrilineal dari luar negeri ada yang tahu nggak? Aku tahu sistem kekerabatan patrilineal di Arab Saudi memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan nilai-nilai Islam, serta adat istiadat Arab. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem kekerabatan patrilineal di Arab Saudi. Yang pertama ada konsep patrilineal yang
yang melalui garis keturunan melalui ayah, dan hak waris. Garis keturunan melalui ayah yaitu dalam sistem patrilineal, garis keturunan, nama keluarga, dan hak-hak warisan diturunkan melalui garis ayah. Anak-anak mengambil nama keluarga ayah dan hubungan keluarga lebih ditentukan pada sisi ayah. Untuk yang hak waris diatur oleh hukum syariah Islam, di mana laki-laki khususnya putra sulung memiliki hak waris yang lebih besar dibandingkan perempuan. Warisan biasanya diberikan kepada anggota keluarga dari pihak ayah, sementara perempuan menerima bagian lebih kecil atau dalam beberapa kasus tidak menerima hak waris sama sekali. Untuk yang kedua, struktur keluarga meliputi keluarga yang luas dan peran perempuan. Keluarga yang luas yaitu keluarga di Arab Saudi seringkali bersifat besar dan kompleks, terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama atau dekat satu sama lain. Struktur keluarga didominasi oleh laki-laki yang memegang otoritas tertinggi seperti ayah atau kakek. Untuk yang peran perempuan, meskipun perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, mereka seringkali berada di bawah otoritas laki-laki. Baik itu ayah, suami, atau saudara laki-laki. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga seringkali terbatas, dan mereka diharapkan untuk mematuhi perintah laki-laki dalam keluarga. Lanjut. Yang ketiga ada perkawinan, meliputi perkawinan dalam suku dan mahar. Perkawinan dalam suku yaitu di Arab Saudi, perkawinan seringkali diatur dalam lingkup keluarga atau suku untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan dan memperkuat ikatan antara keluarga besar. Perkawinan antar suku yang berbeda kurang umum, dan ada tekanan sosial untuk menikah dalam kelompok yang sama. Nah, kalau perkawinannya antar suku yang berbeda, apakah ada dampaknya atau hukumannya? Mungkin ada dampak yang muncul ketika perkawinan antar suku yang berbeda, yaitu menimbulkan ketegangan atau ketidaksetujuan dari keluarga atau komunitas. Jika menikah dengan seseorang yang status sosialnya lebih tinggi, maka dapat meningkatkan status sosial seseorang atau keluarga. Dan jika menikah dengan seseorang yang memiliki status sosial yang rendah, maka keluarga tersebut akan malu. Lanjut. Untuk yang mahar, dalam pernikahan, mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk kompensasi dan penghormatan. Besarnya mahar dapat mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga. Untuk yang keempat, peran dalam masyarakat meliputi pengaruh sosial dan ikatan suku. Pengaruh sosial dalam masyarakat patrilineal, laki-laki yang memiliki garis keturunan yang kuat dan status keluarga yang tinggi seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas. Mereka bisa memegang posisi kepemimpinan dalam komunitas atau suku, dan keputusan mereka seringkali dihormati oleh anggota masyarakat lainnya. Nah, kalau yang tadi untuk mahar perkawinan kan diberikan kepada laki-laki. Apakah si laki-laki juga perlu memberikan mahar ke pihak perempuan? Laki-laki juga perlu memberikan mahar kepada perempuan karena karena sesuai dengan hukum syariah Islam. Lanjut. Ikatan suku merupakan Arab Saudi memiliki sejarah panjang yang terkait dengan ikatan suku. Suku-suku besar seperti Al Saud yang memerintah negara merupakan contoh dari bagaimana sistem patrilineal membentuk struktur sosial dan politik negara. Nah, kan contoh pemerintah negara di suku Al Saud tadi dalam membentuk struktur sosial dan politik negara itu bagaimana? Itu karena dipengaruhi oleh monarki absolut berbasis keluarga, distribusi kekuasaan di dalam negara, patronase, dan pembagian sumber daya. Untuk yang kelima yaitu dampak modernisasi meliputi perubahan dalam masyarakat dan pendidikan dan kesadaran perempuan. Perubahan dalam masyarakat seiring dengan modernisasi dan pengaruh globalisasi, beberapa elemen tradisional dari sistem patrilineal mulai mengalami perubahan. Meskipun demikian, nilai-nilai patrilineal masih tetap kuat, terutama dalam hal hak waris dan struktur keluarga. Untuk pendidikan dan kesadaran perempuan, meskipun sistem patrilineal masih dominan, ada peningkatan dalam pendidikan dan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka, termasuk dalam hak waris. Ini mulai mempengaruhi perubahan dalam dinamika keluarga dan masyarakat. Nah, yang nomor 5 ini di Arab Saudi kan sebagian besar kan beragama Islam. Ya, benar. Nah,
Aku pernah dengar nih bahwa di Islam itu sistem kekerabatan dan nasabnya juga cenderung menganut sistem kekerabatan patrilineal. Apakah sistem patrilineal berasal dari Arab Saudi? Enggak. Sistem patrilineal tidak berasal dari Arab Saudi. Asal-usul sistem patrilineal adalah keberadaan di berbagai budaya. Sistem patrilineal sudah ada sebelum pra-Islam, tidak eksklusif untuk Arab. Kalau yang parental, kamu tahu nggak tuh? Tahu? Sistem kekerabatan parental di Kanada mencerminkan nilai-nilai legalitas dan pluralisme yang menjadi ciri-ciri masyarakat modern Kanada. 1. Konsep parental atau bilateral, garis keturunan ganda. Dalam sistem kekerabatan parental, hubungan keluarga diakui melalui garis keturunan ayah dan ibu secara seimbang. Anak-anak dapat mewarisi nama ayah maupun ibu. Dan warisan serta hubungan keluarga tidak terbatas pada satu sisi saja. Bentar, mau nanya, yang tadi egalitarianisme, nah dan pluralisme itu apa? Egalitarisme dan pluralisme adalah bentar. Asing banget aku sampai apa ya? Sorry, bentar ya. Oke. Egalitarisme atau pandangan bahwa semua orang setara dan harus diperlakukan seperti itu. Sedangkan pluralisme diartikan sebagai perkembangan pluralisme sebagai pembagian warisan yang tidak lagi bergantung pada sistem kekerabatan tertentu. Dilanjutkan. Selanjutnya ada kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki peran setara dalam keluarga, termasuk dalam hal warisan dan kewajiban keluarga. 2. Struktur keluarga. Struktur keluarga di Kanada sangat beragam. Salah satunya yaitu keluarga inti. Keluarga inti yaitu yang berisikan ayah, ibu, dan anak. Umumnya, namun keluarga besar juga diakui. Keluarga beragam. Masyarakat Kanada multikultural dan mempengaruhi cara keluarga membentuk identitas dan hubungan kekerabatan. 3. Perkawinan dan hubungan. Perkawinan egaliter. Perkawinan egaliter sendiri adalah tanggung jawab pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga dibagi rata dengan peran gender yang lebih fleksibel. Yang kedua yaitu nama keluarga. Pasangan dapat memilih nama keluarga untuk nama anak mereka, mencerminkan fleksibilitas identitas. Nomor 4 yaitu hak waris dan hukum keluarga. Hak waris. Anak-anak memiliki hak yang sama dalam warisan. Hukum juga mengakui keluarga adopsi dan pasangan sesama sejenis. 5. Peran negara dan dukungan sosial. Dukungan pemerintah Kanada menawarkan tunjangan dan cuti untuk mendukung kesetaraan gender dalam keluarga. Pendidikan keluarga. Pendidikan tentang hak keluarga dan gender diajarkan di sekolah. 6. Pengaruh multikulturalisme yaitu budaya beragam. Sistem kekerabatan beradaptasi dengan berbagai budaya imigran, memperkaya perspektif kekerabatan. Sistem kekerabatan parental di Kanada mencerminkan prinsip egalitarian dan pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Nah, tadi kalau proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak itu akan jatuh ke siapa hak tersebut? Jawaban hak asuh bisa bersama atau bergantian. Tetapi jika ingin hak asuh yang tunggal, maka pengadilan yang akan memilih siapa yang bertanggung jawab. Bisa ayah maupun ibu. Kalau ada nih pasangan yang hamil 2 nikah, kan sekarang banyak nih. Nah, pengaturan hak asuhnya itu bagaimana? Hak asuh dapat dilakukan secara bersama-sama, secara bergantian. Status sosial orang tua tidak secara langsung mempengaruhi hak asuh anak, baik ibu maupun ayah. Kalau apakah kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki harus dilakukan juga oleh perempuan, misalnya bekerja, mencari nafkah,
apakah laki-laki juga sebaiknya harus mengurus rumah tangga dan lain-lain? Karena di Kanada menganut parental, maka di sana perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Jika perempuan ingin bekerja dan mencari pendidikan lebih tinggi, maka silahkan. Dan jika perempuan sudah bekerja dan mengurus rumah, maka laki-laki juga harus membantu. Juga di sana tidak ada sistem patriarki. Jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana pengadilan mengatasi hal tersebut? Apakah hukumannya akan dijatuhkan ke laki-laki ataupun perempuannya tetap sama? Pengadilan menangani kasus KDRT dengan serius tanpa memandang siapa pelaku atau korban. Jadi jika bagian ayah atau ibu melakukan KDRT, maka semua hukuman sama rata. Yang tadi ada lagi nggak? Atau Udah. tadi kalau misal ada imigran ya nih, nah kan tapi imigrannya tuh nggak mau gitu menganut sistem kekerabatan parental yang ada di Kanada. Ada hukumannya tersendiri bagi si imigran atau enggak? Tidak ada hukuman. Secara kan di sana kan imigran diperbolehkan untuk mempertahankan sistem kekerabatan mereka sendiri. Jadi tidak ada hukuman khusus yang dijatuhkan karena tidak menganut sistem kekerabatan parental seperti di sana. Tapi ya aku tadi kepikiran kalau misal patrilineal yang si pihak laki-laki itu menganut sistem patrilineal tapi si pihak perempuan matrilineal gitu, kalau dia menikah dia akan mengikuti sistemnya siapa? Ataukah dia akan berubah menjadi parental tiba-tiba gitu? Ada yang tahu nggak ya? Menurut saya pribadi ya, sesuai yang dijelaskan tadi, jika si wanita mengikuti sistem kekerabatan matrilineal dan yang suami mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, jika ada di suatu daerah si istri, jadi mereka berdua mengikuti sistem kekerabatan yang matrilineal, sedangkan kalau di daerah si suami maka keduanya mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Menyesuaikan tepat ya? Ya. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain harus lain yang mau bertanya? Cukup sih. Cukup ya. Mungkin sudah podcast kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran narasumber ini. Terima kasih Aura, terima kasih Fitri, terima kasih Akila. Semoga bisa menambah wawasan ilmu dari kita semua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada pendapat silakan tulis di kolom komentar ya guys. Bye.